Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Eka Yuliana. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Andrean Reza. Kami dari Universitas Mercu Buana Jakarta dan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah Profesi Pasar Modal yang diampu oleh Ibu Rizka Rosdiana dan dengan tema kejahatan di bidang pasar modal. Baik, selanjutnya langsung masuk ke materi aja ya. Pasar modal merupakan sarana investasi atau sarana pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui proses penawaran umum atau go public. Semakin berkembangnya pasar modal, maka kegiatan ekonomi dalam masyarakat ada kecenderungan juga akan berkembang. Hal ini yang akan memungkinkan bahwa tingkat kejahatan pun akan cenderung meningkat. Untuk membantu meminimalisir kejahatan pada pasar modal, maka terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mendorong efektivitas pengawasan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan sektor jasa keuangan nasional. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh Andrean Reza. Baik, terima kasih. Selanjutnya, investasi dapat diartikan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan, yang mana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif, dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya. Investasi dalam pasar modal juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Adapun dua jenis bentuk investasi dalam pasar modal, yaitu satu, direct investment. Direct investment adalah investasi secara langsung, di mana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Yang kedua, yaitu indirect investment. Indirect investment adalah investasi tidak langsung, di mana investor dapat melakukan investasi, namun tidak terlibat secara langsung, dan cukup dengan memegangnya dalam bentuk saham dan obligasi. Investasi ini disebut sebagai investasi jangka pendek, karena pada umumnya transaksi jual-beli saham relatif lebih singkat, tergantung kepada nilai saham yang hendak diperjualbelikan di pasar modal. Pasar modal atau yang sering juga dengan istilah capital market adalah suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk suatu perusahaan. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UUPM memberi pengertian pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum, perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berkembangnya kegiatan ekonomi dalam masyarakat ada kecenderungan bahwa tingkat dan kejahatan pun akan cenderung meningkat. Hal ini misalnya, sebelum diperkenalkan komputer dalam sistem perbankan, maka kejahatan perbankan umumnya hanya dilakukan dengan motif penipuan, misalnya melakukan penarikan cek kosong atau melakukan pembobolan bank dengan memasukkan tanda tangan pemilik rekening. Kejahatan pemalsuan biasanya dilakukan dengan bantuan orang dalam, yang memberikan contoh, yaitu tanda tangan pemegang rekening, yang dananya cukup banyak, masuk ke jaringan komputer ke dunia perbankan. Kejahatan tersebut bertambah dimensinya, demikian pula dengan modusnya. Kalau dulu menggunakan alat tulis pemalsuan tanda tangan, maka kini kejahatan dilakukan dengan alat elektronik. Kalau cara pertama dilakukan oleh penjahat
dengan pendidikan yang relatif rendah, tetapi pada kejahatan memanipulasi komputer, penjahatnya mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang luar, atau yang biasa juga disebut dengan dibantu dengan pegawai bank, tetapi juga oleh pegawai bank sendiri. Hal yang sama tidak terkecuali, berlaku juga terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di pasar modal. Ketika kegiatan pasar modal masih rendah, beberapa kejahatan yang berhubungan dengan kegiatan kebursaaan hampir sama sekali tidak ada. Misalnya, terhadap ketentuan pasal 24 KUHP pidana. Pasal ini dapat dikatakan sama sekali atau hampir tidak pernah digunakan. Pasal ini seolah-olah menjadi huruf-huruf mati atau dead letters dalam KUH pidana kita. Kalau terjadi pemalsuan atas saham pun, pihak berwajib cenderung menggunakan ketentuan dalam pasal 263 KUH pidana yang mengatur tentang pemalsuan surat, bukannya pasal 264 yang mengatur mengenai pemalsuan efek atau saham. Begitu sering penggunaan atas pasal 263 ini, sehingga ketika terjadi pemalsuan saham pertama kali di PT Bursa Efek Jakarta, beberapa waktu lalu, penyidik hampir saja menggunakan pasal 263 KUH di pidana ini. Padahal, apabila menggunakan pasal 264 KUH pidana, maka ancaman hukumannya pun akan lebih tinggi. Kejadian ini lebih diperburuk dengan masih awamnya kegiatan pasar modal bagi kebanyakan penyidik. Gambaran di atas tentunya sangat tidak menguntungkan karena kejahatan di pasar modal bukanlah hanya pemalsuan atas saham saja. Dengan demikian, berkembangnya pasar modal akan berkembang juga kejadian-kejadian yang dianggap sebagai kejahatan, tetapi sampai kini belum cukup tertampung dalam produk perundang-undangan. Kejahatan ini belum dikenal sama sekali oleh penegak hukum dan mereka yang awam, sehingga umumnya dianggap bukan sebagai kejahatan, tetapi dianggap sebagai trik, dagang atau kelihayan ke broker saja. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan di pasar modal di Indonesia adalah praktek insider trading. Praktek insider trading merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di dalam sejumlah skandal yang melibatkan emiten swasta maupun pihak badan usaha milik negara atau BUMN. Pengertian insider trading adalah perdagangan efek dengan mempergunakan informasi orang dalam atau IOD. IOD adalah informasi material yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Dengan demikian, proses pokok permasalahan insider trading adalah informasi. Orang dalam atau dikenal dengan insider adalah manajer, pegawai, pemegang saham utama, emiten, atau perusahaan publik. Pihak yang karena kedudukan atau profesinya pada perusahaan yang memungkinkannya mempunyai IOD. Sementara pihak lain yang dilarang melakukan insider trading adalah mereka yang memperoleh IOD secara melawan hukum, yang ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorasi Jasa Keuangan pada Pasal 1 Angka 1, yang kemudian menjadi dasar dari berdirinya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, atau yang sering disebut dengan OJK, yang mana merupakan suatu solusi untuk mendorong efektivitas pengawasan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan nasional. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia hanya memiliki kewenangan
di bidang kebijakan moneter, sedangkan Bapepam LK melebur ke Otoritas Jasa Keuangan. Semua kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 Ayat 1. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tentang ketentuan peralihan juga telah jelas disebutkan yaitu sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini dengan jelas telah memberikan amanat bahwa semua fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam LK beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor pasar modal. Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 6, bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi tugas dan kewenangannya dalam mengawasi setiap transaksi jual beli efek yang dilakukan oleh perusahaan diawasi secara adil, transparan, dan akuntabel, agar tidak terjadinya pelanggaran administrasi atau pelanggaran tindak pidana oleh perusahaan tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan efek melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan pelaksanaan lainnya di bidang pasar modal, seperti insider trading, aliran dana korupsi, dan manipulasi informasi terkait dengan efek yang diperjualkannya. Pada presentasi ini kami membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang dapat terjadi dan biasa dilakukan di dalam kegiatan pasar modal. Dan apa saja contoh kasus yang terkait dengan kejahatan di bidang pasar modal. Baik, selanjutnya kejahatan bursa. 1, yaitu pemalsuan dan penipuan. Masalah pemalsuan dan penipuan di sini tentunya tidak hanya seperti yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tentang pemalsuan dan penipuan yang diatur dalam KUH pasal 263 dan seterusnya, serta pasal 378 dan seterusnya KUH pidana. Tetapi juga tindakan-tindakan yang mungkin oleh orang kebanyakan atau penegak hukum bukan dianggap sebagai tindak pidana penipuan, tetapi oleh ketentuan KMK 1548 ini dianggap sebagai penipuan. Dengan kata lain, KMK 1548 ini mencakup suatu ketentuan yang lebih luas atau extended clause dari kejahatan pemalsuan dan penipuan. Ketentuan yang lebih luas ini dicantumkan berdasarkan atas adanya suatu asas yang penting dalam proses modal untuk setiap pelakunya, yaitu bahwa mereka haruslah terbuka transparan. Kewajiban untuk bersikap transparan ini terlihat sekali pada sebuah perusahaan emiten yang akan melakukan penjualan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui suatu penawaran umum atau yang selama ini kita kenal dengan go public. Keinginan untuk go public ini, atau dengan kata lain berkeinginan untuk mendapatkan masukan uang berupa setoran atau saham yang dibeli investor, mewajibkan emiten tersebut untuk membuka atau menelan janji dirinya. Kewajiban disclosure ini didasarkan pada suatu ketentuan bahwa investor yang akan menanamkan uangnya dengan membeli saham dalam perusahaan tersebut berhak untuk mengetahui segala sesuatu mengenai isi perut perusahaan atau emiten tersebut. Demikian di dalam pasar modal tidak boleh seorang investor membeli saham dari suatu emiten seperti membeli kucing dalam karung. Kewajiban ini harus dilakukan oleh emiten, atau dengan kata lain, dialah yang wajib mengungkapkan disclosure siapa dirinya. Jadi bukan yang investor yang harus mencari tahu tentang emiten.
Investor berhak mengetahui segala sesuatu tentang perusahaan tersebut sebelum dia memutuskan untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut, dalam membeli saham atau tidak. Kewajiban seperti ini jelas dikemukakan dalam pasal 164 KMK 1548 yang menyatakan tidak satu pun dapat menjual efek dalam penawaran umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesan efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Atas dasar ketentuan tersebut, atau yang di atas, atau yang sebelumnya, maka semua perusahaan go public diwajibkan untuk mengeluarkan prospektus yang merupakan media untuk memaparkan segala sesuatu mengenai perusahaan tersebut sehingga tujuan untuk mencapai transparansi dan akan tercapai. Di dalam prospektus ini, perusahaan tidak hanya menerangkan beberapa jumlah saham yang akan ditawarkan serta berapa harganya jenis usaha atau kompetisi produknya, tetapi juga menguraikan segala sesuatu mengenai keadaan keuangannya, neraca rugi, laba, dan lainnya secara lengkap. Aspek-aspek hukum yang ada di sekitar perusahaan, baik mengenai proses pendirian maupun status hukumnya sekarang ini, termasuk izin-izin yang dipunyai, perjanjian yang mengikat perusahaan, dan juga segala sengketa dan perkara yang sedang menghadapi perusahaan. Termasuk dalam prospektus ini adalah penilaian harta milik perusahaan. Mengenai isi dari prospektus ini bisa dilihat juga pada pasal 169 KMK 1548 yang menyatakan bahwa setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta penting dan relevan, atau fakta penting dan relevan yang dibutuhkan agar keterangan yang dimuat dalam prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Semua penilaian dan pendapat atas keadaan perusahaan ini diberikan oleh suatu organisasi seperti kantor akuntan, konsultan hukum, dan perusahaan penilai adjuster yang independen dan tidak terafiliasi pada pasal 131 huruf A KMK 1548. Independensi ini sangat ditekankan oleh pemerintah Bapepam, sehingga apabila kita melihat ketentuan dalam KMK 1548 ini, maka provinsi penunjang ini bukan hanya harus independen, tidak terafiliasi secara organisasi, tetapi juga misalnya provinsi penunjang dilarang untuk memperoleh pinjaman, membeli barang, atau memanfaatkan jasa-jasa dari emiten dengan syarat yang lebih rendah dari yang lazim berlaku. Dilarang membuat perjanjian untuk memperoleh kepentingan dalam efek atau bagian laba dari emiten lainnya. Berikut kejahatan yang kedua, yaitu manipulasi pasar atau market manipulation. Tindakan manipulasi pasar adalah merupakan serangkaian tindakan yang maksudnya untuk menciptakan gambaran yang keliru dan menyesatkan tentang adanya perdagangan yang aktif. Keadaan pasar atau harga dari satu efek di bursa. Efek melakukan jual beli yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pemilik penerima manfaat atau transaksi semu. Ketentuan mengenai masalah manipulasi pasar ini diatur secara cukup komprehensif dalam pasal-pasal 180 hingga 189 KMK 1548. Seperti namanya, yaitu manipulasi pasar, tindakan ini hanya terjadi di pasar sekunder, di bursa, yaitu sesudah saham-saham yang dijual melalui penawaran umum didaftarkan listing di salah satu bursa efek yang ada. Baik, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jenis kejahatan ini, berikut ini diberikan ilustrasi tentang modus-modus yang digunakan pialang di bursa untuk melakukan manipulasi pasar ini. Satu, yaitu transaksi semu. Sebagaimana jual beli lainnya dimanapun, maka jual beli di bursa merupakan suatu jual beli di bursa yang dalam artinya yaitu jual beli yang harus dilakukan dengan adanya arus barang dari penjual. Apabila salah satu dari kedua unsur ini tidak ada, terutama tidak ada barang, maka jual beli transaksi tersebut
dapat dikualifikasikan sebagai suatu transaksi semu, yaitu transaksi yang tidak diikuti oleh adanya perubahan pemilik penerima manfaat beneficial owner. Terus yang kedua, pembentukan harga. Cara lain untuk melakukan manipulasi pasar adalah dengan melakukan pembentukan harga. Cara ini biasanya dilakukan dengan maksud untuk melakukan suatu transaksi pada harga tertentu. Transaksi seperti ini dapat dilakukan baik dengan menaikkan atau menurunkan harga hingga tujuan pembentukan harga ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, seorang nasabah atau pemodal menyuruh dua broker untuk melakukan transaksi pada suatu harga tertentu. Cara lain adalah seorang pemodal menyuruh temannya untuk melakukan order jual atau beli pada suatu broker sehingga dia sendiri melakukan order jual atau pada broker lainnya dengan harga yang telah dibentuk tersebut. Transaksi ini dapat dilakukan tanpa adanya peralihan uang dan efek, tetapi dapat juga dilakukan dalam arti yang sebenarnya, yaitu ada uang dan barang, tetapi pemodal menjadi perekayasa harga ini menyediakan uang bagi temannya untuk melakukan pembelian tersebut. Cara seperti ini bisa juga dilakukan misalnya dengan menyuruh anak atau istri, sehingga sebenarnya transaksi ini bukan merupakan transaksi yang sebenarnya. Ketiga, yaitu perdagangan oleh orang dalam atau insider trading. Informasi adalah komoditi yang sangat penting dalam suatu bursa efek. Oleh karena itu, informasi mengenai suatu berita yang terjadi atau suatu emiten yang sahamnya diperdagangkan di bursa tidak boleh diketahui oleh suatu pihak secara eksklusif. Begitu pentingnya informasi ini, umpamanya dapat dilihat dari fluktuasinya harga saham di bursa ketika terjadi suatu peristiwa atau perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Ilustrasi di atas dapat dilihat dari peristiwa beberapa bulan yang lalu di Bursa Efek Jakarta. Ketika sebuah emiten yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, pabriknya terbakar. Kebakaran itu sendiri terjadi pada hari Jumat malam ketika bursa sudah tutup. Kebakaran itu kemudian diberitakan oleh sebuah surat kabar pada hari Sabtu dan Minggu, tetapi rupanya hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Emiten juga telah mengirimkan kabar tentang kebakaran itu melalui fax, tetapi rupanya tidak pernah sampai. Ketika bursa buka kembali pada hari Senin, begitu banyak orang yang menjual saham emiten tersebut, sehingga dalam 1 jam harga tersebut melorot sampai 15%. Ilustrasi di atas menunjukkan betapa pentingnya informasi bagi investor di bursa untuk menunjukkan apakah akan melakukan investasi, menjual, atau membeli, atau tidak sama sekali. Keempat, pelanggaran porsi asing. Berikut ini pelanggaran atas porsi asing tersebut baik yang terjadi di bursa maupun di pasar perdana. Pertama, pelanggaran melalui bursa. Dalam pasal 2 ayat 2, keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas dikatakan bahwa pemodal asing dapat membeli saham maksimal 49% di pasar perdana maupun 49% saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta Paralel. Pada pasal 2 ayat 3 KMK 1055, ini juga melarang pemodal asing untuk membeli saham yang diemisikan oleh bank swasta sampai adanya ketentuan di bidang perbankan. Yang kedua, pelanggaran di pasar modal. Penjataan seperti yang dilakukan oleh penjamin emisi ini tentu saja sangat merugikan pemodal lokal. Karena dengan cara ini, pemodal lokal akan mendapat jatah sangat kurang dari seharusnya yang didapat. Saham yang seharusnya diterima oleh pemodal lokal ini jatuh ke tangan pihak yang mempunyai hubungan dengan penjamin emisi tersebut. Sebentar. Oke. Undang-undang baru dan peran Bapepam. Dalam kejahatan ini, adanya sebuah undang
Undang pasar modal yang komprehensif tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat bagi usaha Bapepam untuk melakukan enforcement secara konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar modal, tetapi juga akan merupakan deterrent factor, sehingga pelaku pasar modal akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, usaha pembinaan atas para pelaku pasar modal lebih dapat ditingkatkan. Sebentar. Masalah lain yang juga sangat perlu diperhatikan dalam pembentukan undang-undang pasar modal baru ini adalah persoalan pemidanaan, terutama yang menyangkut pidana yang diwujudkan dalam bentuk uang atau denda. Karena kejahatan di pasar modal ini dapat menyebabkan jumlah kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Bagi masyarakat investor, maka hukuman berupa denda ini seharusnya bersifat terbuka, yaitu tidak ditentukannya batasannya atau tidak dengan konsep maksimum denda, tetapi dibuka kemungkinan bagi penuntut umum untuk menerapkan pidana denda sesuai kerugian yang diderita oleh masyarakat atau investor. Untuk itu, tentunya penuntut umum harus dapat membuktikan adanya kerugian yang sedemikian besar, sehingga akhirnya hakim dapat mengabulkan besarnya kerugian tersebut. Baik, pada presentasi ini, kesimpulan yang bisa dilihat berdasarkan uraian-uraian yang sebelumnya, satu, salah satu prinsip dalam pasar modal adalah keterbukaan disclosure, yang mana prinsip ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, pembeli saham, atau investor. Penyimpangan dari prinsip keterbukaan tersebut, misalnya jual beli saham berdasarkan informasi orang dalam atau insider trading. Pelanggaran prinsip keterbukaan lainnya dapat berupa penyimpangan penggunaan dana dari yang tercantum dalam prospektus, melakukan window dressing atau atas laporan keuangan, dan sebagainya. Untuk menegakkan prinsip keterbukaan tersebut, Bapepam tampaknya perlu diberikan wewenang yang lebih luas. Kedua, ketika kegiatan pasar modal belum ada atau masih rendah, beberapa kejahatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang kebursahan ini hampir sama sekali tidak ada. Ini misalnya dapat kita lihat sebagai ketentuan pasal 264 KUHP pidana. Pasal ini dapat dikatakan sama sekali atau hampir tidak pernah digunakan. Pasal ini seolah-olah menjadi huruf-huruf mati atau dead letters dalam KUH pidana kita. Yang ketiga, kejahatan yang berhubungan dengan kegiatan kebursahan belum ada ketika pasar modal masih rendah. Yang keempat, bentuk-bentuk kejahatan di pasar modal dewasa ini dapat disebutkan: satu, tindakan manipulasi pasar adalah merupakan serangkaian tindakan yang maksudnya untuk menciptakan gambaran yang keliru dan menyesatkan tentang adanya perdagangan yang aktif. Keadaan pasar atau harga dari suatu efek di bursa efek melakukan jual beli tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pemilik penerimaan manfaat atau transaksi semu. Kedua, informasi adalah komoditi yang sangat penting dalam suatu bursa efek. Tiga, salah satu hal yang sangat penting dalam pasar modal Indonesia, termasuk juga penanaman modal di Indonesia secara langsung atau direct investment, adalah adanya pembatasan bagi pemodal atau investor asing
atau peserta asing dalam proyek PMA untuk memiliki saham di atas persentase tertentu. Saran, kejahatan di pasar modal bukanlah hanya merupakan masalah baru yang akan dihadapi oleh penegak hukum kita, tetapi mungkin merupakan masalah yang mungkin akan sangat sulit untuk pembuktiannya apabila hanya diserahkan kepada penyidik yang mempunyai latar belakangnya tindak pidana umum. Hal ini karena kejahatan pasar modal biasanya dilakukan tidak dengan menggunakan alat-alat bukti yang terlihat secara fisik, tetapi cukup dengan perintah-perintah lisan saja. Telah mengakibatkan kerugian yang luas terhadap masyarakat dan menurunnya kepercayaan investor baik lokal maupun asing. Untuk itu disarankan untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan di pasar modal ini, memang diperlukan undang-undang yang ada sekarang. Jelas tidak cukup menanggulangi kejahatan yang ada, meskipun peraturan pelaksanaan yang ada KMK 1548 memang sudah merupakan peraturan yang sangat baik. Tapi karena KMK 1548 hanya merupakan sebuah peraturan pemerintah, peraturan menteri, maka kelihatannya ada kerugian untuk melaksanakan ketentuan mengenai penanggulangan kejahatan yang ada di dalamnya secara lebih konsisten. Oleh karena itu, dalam undang-undang biar nantinya Bapepam harus dikukuhkan sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang memang dimungkinkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum secara acara pidana kita. Selain undang-undang baru, maka status Bapepam dalam undang-undang tersebut harus juga diperhatikan. Status Bapepam ini perlu diperhatikan karena pasar modal jelas merupakan suatu bidang yang sangat khusus dan sampai sekarang boleh dibilang sama sekali tidak banyak dikenakan oleh penegak perusahaan hukum di luar kalangan pasar modal. Baik, itulah penjelasan dan presentasi dari kelompok kami terkait kejahatan di bidang pasar modal. Kami berharap agar apa yang kami sampaikan bisa berguna untuk di kemudian hari. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih.